Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufirli Hikmatul Maula, NIM 2108106009, kelas Tadris Biologi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang variasi intrapopulasi mata kuliah Zoologi Vertebrata yang diampu oleh Ibu Muhimatul Umami, SSI MSI. Baiklah, sebelum kita masuk ke variasi intrapopulasi, kita harus mengetahui apa itu populasi. Populasi itu apa ya? Nah, menurut Sugiono 2017, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variasi intrapopulasi merupakan keanekaragaman baik yang bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Hal ini dapat disebabkan oleh morfologi yang erat kaitannya dengan umur, status sosial, habitat, dan juga pengaruh musim. Selain itu, variasi intrapopulasi juga merupakan variasi yang dapat terjadi pada spesies yang sama namun memiliki fena yang berbeda. Fena merupakan suatu perbedaan bentuk dan fenotip dalam suatu populasi. Fena merupakan suatu penggambaran dari berbagai karakter, bentuk, atau fenotip yang terjadi dalam satu populasi maupun morfologi berbeda tetapi masih satu spesies. Variasi intrapopulasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu variasi umur, yang kedua variasi seksual, dan yang ketiga variasi musiman. Variasi umur merupakan suatu spesies hewan dapat memiliki variasi dalam proses perkembangannya dan berbeda dengan dewasanya. Hewan akan melewati fase juvenil atau larva yang sangat berbeda dari fase dewasa. Contohnya yaitu pada katak yang mengalami perubahan morfologi dan fisiologis selama metamorfosis. Variasi seksual. Variasi ini dikenal dengan adanya perubahan pada organ seks primer, sekunder, ginandromorfi, dan interseksnya. Contohnya pada spesies kadal yang memiliki perbedaan morfologi pada organ seksualnya antara kadal jantan dan kadal betina. Variasi musiman pada suatu individu. Hewan yang hidupnya melalui beberapa musim dapat memperlihatkan variasi individu. Contohnya yaitu pada burung yang akan memiliki warna lebih cerah pada musim kawin dan pucat. Pada beberapa spesies, perubahan warna bulu yang terjadi pada individu jantan. Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi intrapopulasi, yang pertama yaitu ada faktor genetik dan yang kedua yaitu faktor non-genetik. Faktor genetik merupakan suatu faktor yang mempengaruhi variasi spesies disebabkan oleh pewarisan sifat dari tertua ke keturunannya, yaitu melalui faktor pembawa keturunan atau DNA. Sedangkan faktor non-genetik merupakan suatu faktor yang mempengaruhi variasi spesies dalam populasi disebabkan oleh faktor selain genetik, yaitu seperti umur, variasi musiman, variasi sosial, dan yang lainnya. Contoh variasi intrapopulasi yang saya ambil yaitu Entochairina muscata yang berada di tempat tinggal saya di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada entok yang berwarna putih bersih, terdapat sedikit cengger di dekat moncongnya. Sedangkan pada entok yang berwarna putih kombinasi hitam di kepala dan badannya tidak terdapat cengger. Entok yang berwarna putih bersih berjenis kelamin jantan, sedangkan entok yang berwarna putih kombinasi hitam di kepala dan badannya berjenis kelamin betina.
Hal ini disebabkan oleh variasi intrapopulasi yang disebabkan oleh faktor non-genetik. Variasi intrapopulasi pada entok Cairina muscata juga dipengaruhi oleh faktor musiman, di mana entok yang berwarna putih bersih atau jantan akan memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan dengan entok yang berjenis kelamin betina atau berwarna putih sedikit hitam pada kepala dan badannya. Hal ini disebabkan oleh entok jantan akan memikat si betina pada musim kawin. Klasifikasi entok yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Aves, Ordo Anseriformes, famili Anatidae, genus Cairina, spesies Cairina muscata. Berikut merupakan contoh dari variasi intrapopulasi lainnya. Yang pertama yaitu ada ayam atau Gallus domesticus. Pada ayam jantan terdapat cengger, sedangkan pada ayam betina tidak terdapat cengger. Yang kedua yaitu ada katak, di mana pada fase berudu, katak masih memiliki ekor. Sedangkan pada katak muda, ekor sudah semakin pendek, dan jika katak tersebut sudah dewasa, katak tersebut sudah tidak memiliki ekor. Yang ketiga yaitu angsa atau Cygnus olor. Pada angsa jantan, tubuhnya lebih besar daripada angsa betina. Lehernya pun lebih panjang dibandingkan dengan angsa betina. Pada angsa jantan terdapat jendolan pada paruhnya, sedangkan pada angsa betina tidak ada. Suara angsa jantan dapat melengking dengan keras, sedangkan suara angsa betina tidak dapat melengking dan juga tidak terlalu keras suaranya. Itulah beberapa contoh yang dapat saya berikan menurut jurnal yang saya baca. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki contoh lain selain dari apa yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.